Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari pembahasan komentar dulu ya. Dari Bro Saiful pula. Saya selalu JP selalu Max Win ya 1,3 aja. NS udah dibahas itu NS ya. Aces, kita taruh dulu Aces ya, teman-teman ya. Kita taruh Aces. Oke. Aces kita nanti bahas. Terus dari Bro siapa nih? Dari Bro Pais bagus ya 7089. Update Aisyah ya. Aisyah belum ya? Aisyah ya, saya masukin dulu ya. Terus ke bawah ada komentar, bahas Atlas, katanya Atlas sudah dibahas, kata Bro Pais bagus ya kepada Bro Sonia, katanya Pak udah dibahas ya. Nanti kita bahas lagi ya kalau udah mulai di bawah lagi ya. Bahas Heal ya. Heal, nanti kita bahas juga sama Japa ya sekalian nanti ya. Nanti kita bahas dari Bro John ya. Dari Ipo 69 ya hadir. Saya makasih ya Bro ya atas komentarnya. Dari Bro Mister R triple satu ya Daz ya. Daz. Nah, Daz itu A-nya 2 ya. Pani katanya. Pani sering dibahas, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi nanti ya. Suri itu lagi bagus kan Suri teman-teman ya. Suri kan lagi bagus kan Suri. Suri katanya. Dari Bro Sohib Aziz ya, nyimak. Terima kasih terus update semoga sehat selalu bersama. Amin. Makasih ya Bro. Yang telah dituliskan semoga disampaikan juga buat Bro Aziz sama keluarga ya. Makasih ya Bro ya. Dari Bro Imim Satria ya 4518 mantap katanya. Ditambah winter mantap teman-teman ya. Alhamdulillah hasil analisa semua teknika dan bandar flow hari ini cuan tipis-tipis atau GRP dan dapat arah jadi dapat arah juga di real katanya. Pas banget ini ngebahas GRPH tadi masuk cuan terus masuk lagi sore kayaknya mau arah bentar lagi katanya terus. Mohon Kang Sawang Suna ya sehat selalu amin. Makasih ya Bro, yang penting kebermanfaatan itu ya, yang penting kebermanfaatan. Nanti teman-teman dengan pelan-pelan menyampaikan juga kepada orang lain ya, sama teman-teman yang lain ya. Dari bola update, kenapa selalu nggak dapat barang saham under 50? Kalau yang under 50-nya saham akselerasi, teman-teman, artinya di penjualan normal ya, gampang gampang dapatnya ya, karena transaksi kan normal ya. Mungkin teman kita yang harga FCA. Nah, harga FC betul agak susah. Kenapa? Karena mereka harus antri siapa yang duluan dia yang dapat. Seperti halnya ketika teman-teman ketika penutupan market atau pembukaan market ya. Sama tuh cara kerjanya sama. Karena berdasarkan informasi dari BI itu FCA itu adalah seperti ketika teman-teman buka market dan tutup market, cenderung ngantri kan untuk mendapatkan barang. Nah, seperti itu. Cuman kalau harga FC per jam, kalau untuk pembukaan market kan hanya tutup sama buka aja. Nah, kalau untuk yang FCA ya, yang di bawah 50 cenderung dia per jam, update-nya per jam. Nanti kalau sudah ngantri tiga dapat barang, langsung di apa namanya dipentalin lagi, nanti masuk lagi. Coba pesan pakai otomatis ya, pakai otomatis. Kan ada untuk berapa otomatis tuh ya, untuk pemesanan, pembelian atau penjualan. Nah, pakai otomatis aja. Nanti di situ siapa yang cepat server. Kalau hanya pakai ketikan jari itu cenderung agak terlambat, teman-teman ya. Oke, terus dari Bro seperti itu ya untuk harga FCA ya. Dari Bro Arnes ya, CDIA katanya. CDIA nanti yang KF ya nanti kita bahas juga. Dari Bro Brian ya, bahas jenis kalau boleh minta tolong bahas jenis tipe broker dan tipe-tipe bandar. Tipe-tipe broker dan tipe-tipe bandar. Nah, sebagai acuan, teman-teman, sebagai acuan, teman-teman perhatikan emiten-emiten yang baru IPO, yang listing di bursa, baru listing bursa, lihat UI-nya. Nah, patokannya itu, teman lihat UI-nya. Nanti teman-teman bisa melakukan pemantauan ya. Nah, biasanya kalau tipe-tipe broker itu biasanya jarang yang dimiliki sama retail. Coba teman-teman retail itu kan XL, XC, teman-teman ya, CC gitu kan. Atau enggak OD, teman-teman retail itu ya cenderung NI itu rata-rata. Tapi kalau dia pengambilannya besar, teman-teman ya, disinyalir
ada beberapa broker biasanya dia suka menguaikan, ya, suka menguaikan, biasanya dia itu bagian daripada market maker, ya. Karena mereka punya dana besar, teman-teman ya. Tapi sebagian juga banyak broker retail yang menjadi smart money, teman-teman ya. Sama kekuatannya retail juga asal sama smart money itu atas sama perusahaan gitu ya. Kekuatannya sama, cuman kalau smart money terbatas aja kekuatannya, teman-teman. Beda dengan bandar ataupun market maker ya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita bahas deh untuk tipe-tipe broker aja. Terus dari Bro Brian, makasih sama-sama ya. Terus dari Bro Julman ya, bahas saham di bawah 50 kalau teknik ada analisa bisa juga. Kalau bahas saham di bawah 50 lewat teknika analisa bisa bisa teman-teman ya. Cuman saya tidak memberikan kenaikan sama penurunan. Sebenarnya kalau dibikin bisa aja, cuman saya targetnya kalau emiten yang di bawah 50 karena FCA, ingat ya karena FCA kan ada dua kategori yang 50 teman-teman ya. Yang di bawah 50. Ada yang FCA di bawah 50, FCA juga kan di bawah 100 juga ada gitu. Di atas 100 juga ada gitu yang kena suspend kan. Suspend selama seminggu kena FCA juga gitu kan. Nah, ini kalau yang di bawah 50 FCA khusus kelas 1 ya. Nah, saya tidak pakai teknika, tapi lihat aja dari MA10 sampai MA20 sama 200-nya. Kalau semuanya di bawah cenderung dia akan up begitu, teman-teman. Kalaupun ya cenderung di atas masih turun, teman seperti itu ya. Saya hanya menggunakan untuk di bawah itu pakai teknikal aja silahkan aja bisa aja, teman-teman ya. Malahan bagus gitu kan. Kenapa saya tidak menggunakan? Karena saya pingin cuman satu, teman-teman ya, untuk harga FCA kelas 1 atau di bawah 50 itu bebas daripada FCA. Udah gitu aja. Kalau dari saya, teman-teman ya. Oke, dari Bro Rapi ya, makasih banyak pembahasannya buat saya yang ngelatih teknika sangat berbantu. Makasih juga doanya, amin. Makasih ya Bro ya selama ini support ya di channel ini ya. Makasih Bro Rapi ya. Salam tertukar di rumah ya. Terus dari Bro apa nih? Dari Bro Muhammad Hildan ya. Bahas DSFI ya. Saya catat dulu ya, DSFI ya. Saya catat dulu. Dari Bro Reja Ahmadi ya hadir. Makasih ya Bro atas kehadirannya. Salam tertukar di rumah ya. Dari Bro Dede Sultan Channel, paling suka kalau bid over LG bergerak harga merangkak ke bawah. Betul teman-teman ya. Kalau sudah LG bergerak nih broker bagus teman-teman. Broker lokal itu bagus ini. Broker lokal tapi bagus LG itu ya. Mantap teman-teman ya. Silakan kalau teman suka dengan bandar ataupun market maker ya ikuti. LG itu salah satu bagian daripada itu. Cuman ya banyak juga yang punya broker LG di retail. Cuman ketahuan kalau teman-teman kalau LG jumlahnya besar, pengambilannya besar ya cenderung terus-terusan cenderung dia akan disinyalir sebagai bandarnya teman-teman ya. Dari Bro Udin ya. Sekali bahas top lossernya bahas singkat aja TA sama posisi baik. Nanti kita coba bahas untuk top losser ya teman-teman ya. Baik kita lanjut ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Baik, yang pertama ada dari Bro John ya 1771. Terima kasih ya Bro John atas super thanks-nya ya. Mudah-mudahan dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro John ditambahkan dengan kebermanfaatan serta kesehatan ya. Makasih ya Bro selama ini ya. Salam tertukar di rumah ya. Pertanyaannya adalah bolehkah view-nya Hope dan GTSI entry di berapa untuk swing ya. Saya gantikan lab dulu ya. Yang kedua dari Bro Sis Kristiani Mayadani ya 2670 Hope dan Prim nanti kita bahas ya. Baik untuk Hope teman-teman ya. Ini kan menanyakan untuk swing ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan Hope ini emiten yang baru keluar daripada FCA ya. Ya kan? Baru keluar daripada FCA, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman keluar dari FCA, perhatikan sini teman. Ini kan cenderung kayaknya si bandarnya ngebet, teman-teman ya, bikin di up gitu ya. Kita cek dulu di sini, teman-teman ya. Kita cek dulu untuk LK-nya, dia keluar enggak gitu ya. Nah, tapi sebelum ke LK kita ke Bunda Chat dulu ya. Yang pertama ini, yang pertama harus perhatikan ini teman-teman ya. Ini adalah milik bandar. Artinya apa? Tidak ada fundamentalnya. Cenderung harga wajar pun dikalahkan dengan fundamental. Terus kemarin harga terendahnya berapa? 15 perak ya. Nah, ini harga lihat statistiknya dulu. Lihat statistiknya. Dia laporan keuangannya ada.
tetapi hasilnya negatif kan, minus ya. Revenue-nya ada, meningkat ya. Artinya revenue bagus, teman. Yang penting kalau secara LK revenue-nya bagus, cenderung kalau net income kan bisa dipotong-potong apa potong apa ya. Jadi bisa net income-nya gitu kan. Yang penting ketika revenue-nya terus meningkat itu akan bagus, teman-teman. Coba ini menurun ya dari 26 2 miliar ke 9 miliar. Nah, harusnya sih kalau yang bagus itu revenue-nya meningkat, ya net income juga harus meningkat ya. Tapi saya suka berpendapat ketika penjualannya bagus, teman-teman, kalau net income kan kadang-kadang banyak pengeluaran teman-teman untuk melakukan promosi atau dan lain sebagainya gitu kan. Yang penting revenue terus meningkat, artinya penjualan tidak terganggu. Marketing terus berjalan, usaha terus berjalan. Kalau soal net income, ada banyak pengeluaran itu sangat wajar sekali kalau dia berkurang. Tapi kalau revenue harus bertambah, teman-teman ya. Itu secara LK, teman-teman. Dia punya hutang 0, berapa nih hutangnya nih? 0,78 nih, hati-hati ya. Secara hutang, secara LK nih ya, secara fundamental dia sudah lebih daripada 0,5 ya, kurang baik. ROE-nya juga kurang baik ya. Kurang baik ya untuk ROE. Jadi secara LK memang ini tidak bisa diandalkan. Tetapi kalau lihat dari PE rasio gede banget seperti ini milik bandar, teman-teman. Artinya milik bandar apa? Punya kebebasan harga. Dia mau di-up ke harga berapa, mau diturun ke harga berapa, dia cenderung bebas, teman-teman ya. Karena emiten ini adalah emiten yang pernah FCA, maka akan saya kasih tanda untuk di angka 50-nya dulu. Pertama yang akan saya ambil adalah 50-nya dulu nih. Untuk apa? Untuk memberikan garis dia itu berada nanti di angka 50 ya, untuk terendahnya setelah FCA ya. Ini kan papan pengembangan kan, sudah bebas daripada FCA. Kalau teman-teman mau yang namanya swing, teman-teman ya, swing ya, artinya kenaikan tidak terlalu lama ya. Kita akan perhatikan dulu untuk area penurunannya. Kembali ada di sini ya penurunan ya. Nah, kita kasih ini tanda penurunan untuk 122-nya. Sebenarnya semuanya juga istilah tanda penurunan semua, teman-teman nih. Saya berani memberikan tanda penurunan ketika sudah lepas daripada FCA ya. Kalau di bawah FCA enggak, teman-teman, biarin aja ya. Nah, ini ada tanda penurunannya, saya bagi dua juga, sengaja teman-teman untuk memberikan nanti teman-teman ketika sudah mulai turun ya ke level-level mananya. Oke, kita tinggiin dikit dulu. Nah, kita kasih tanda kenaikan dulu di sini teman-teman. Nah, tanda kenaikan dulu di sini kita kasih warna biru, teman. Kalau kenaikan kita kasih warna biru ya, karena saya sempat dimarahin sama teman kita tuh ya. Ganti warna dong katanya ya. Oke, kita sudah tahu di mana area kenaikannya di angka 162. Kita cek 162 berarti lebih daripada harga tengah. Cenderung sudah mulai harga mahal. Jadi target nanti di harga mahal sini teman-teman ya. Ini untuk 162-nya. Nah, perhatikan sekarang kan harga sudah mulai di bawah harga tengah dikit gitu ya. 149 dan 146 kan sekitar cuma 2 poin doang ya harga murahnya. Nah, dia kan sudah mulai berada di MA10 teman-teman ya, di MA10. Perhatikan MA20-nya ya. Di atas candle yang warna hijau ini teman-teman ya. Ini warna hijau ini ya. Artinya cenderung ini baik teman-teman ya. Karena di sini ada penurunan untuk area penurunan, di sini nih untuk area penurunannya. Maka teman-teman nanti ketika dia koreksi ke level mana? Ke level sini nih, ke MA20 masih posisi aman. Ini kan baru bebas daripada FCA juga kan? Masih posisi aman di sini nih ya. Terus nanti arahnya kemana? Arahnya ke 162 untuk kenaikannya. Nah, bila mana teman-teman ya, bila mana dia cenderung dia tidak bisa melebihi yang saya tandakan di sini kenaikan 2 nih ya. Ini kan sama-sama gap ya. Ini open gap semua teman-teman nih. Arah-arah semua gitu ya. Maka saya kasih tanda penurunan di sini kan. Nah, ini kan masih posisi uptrend. Jadi kalau dia turun ke level MA200 itu masih posisi apabila dia turun ke MA20 ini masih aman banget ya, karena masih hangat kan, masih hangat keluar daripada FCA, ini masih aman banget. Tetapi kalau dijebolkan hati-hati ya, bisa lepas daripada 122-nya, teman-teman ya. Kemarin kan dia kena FCA nih di sini ya. Kena suspend. Terus dia sengaja ditaikin lagi ya. Udah kena suspend sengaja ditaikin lagi. Hati-hati dia kena suspend berikutnya, teman-teman ya. Makanya ini harusnya diturunin dulu, teman-teman, harus diturunin dulu. Nanti habis turun baru bisa naik pelan-pelan agar tidak kena suspend lagi. Kemarin kena suspend benar-benar lama ini 1 bulan, teman-teman ya. Nanti bisa kena suspend yang berikutnya si Hope ini ya. Nah, si Hope kan kena suspend teman-teman tanggal 1 September gitu kan. Pembukaan tanggal 1 September kan.
Tanggal 30 Juli penghentian sementara kan. Nah, 30 Juli, Juli, Agustus, September, teman-teman ya, jadi sekitar 1 bulanan dia kena suspend. Karena apa? Karena kenaikan yang signifikan, teman-teman ya. Makanya hati-hati ya ketika dia nanti dinaikin lebih kencang lagi bisa kena suspend kembali ya. Kalau si bandarnya mau memaksakan diri untuk naikin lagi ke lebih tinggi daripada 163 cenderung akan kena suspend lagi bisa sampai 1 bulan teman-teman ya, bisa sampai satu bulan tuh ya. Lebih malah kan sudah 1 bulan mau berapa bulan lagi 2 bulan bisa jadi 2 bulan gitu teman-teman ya. Makanya teman-teman lebih baik kalau mau ngambil HOPE tunggu koreksian. Kalau pengen swing kan tunggu koreksian aja. Karena saya khawatir dia kena suspend lagi yang ketiga kali berarti kan. Sudah FCA kena suspend lagi sebulan, nah ini bisa lebih daripada sebulan gitu teman-teman ya. Lebih baik tunggu koreksiannya agak dalam dikit, nanti mungkin bisa ke level 122 atau ke level 112 teman-teman ya. Saya pikir sih kalau di sini lebih aman ya kalau turun di sini ya. Nanti kalau sudah turun teman-teman ke level sini, tunggu sampai seperti ini lagi MA10 di bawah kanan menuju ke atas lagi. Kalau ini kan posisi lagi bagus, sebenarnya lagi bagus, cuman saya khawatirnya karena FCA aja lagi teman-teman ya. Sorry, kena apa namanya, kena suspend lagi. Kalau kan sudah 1 hari, 2 hari kan. Ya kemarin bebas daripada FCA tanggal berapa? Tanggal 1 kan di sini nih. Tanggal 1 lepas daripada FCA di sini nih ya. Lepas daripada suspend ya. Langsung dibebasin kan. Sekarang sudah dibebasin. Makanya teman-teman tunggu dulu. Biarkan dia koreksi dulu. Biarkan koreksi dulu karena di harga pun di sini sudah mulai eh, kemarin sudah bisa melebihi harga tengahnya ya. Nah, sekarang sudah mulai dikebawahin lagi. Tenang aja ini milik bandar, teman-teman ya. Lebih baik tunggu dulu ya sampai ada koreksian kalau mau ngambil nih kan teman kita mau ngambil ya di harga berapa gitu kan. Tunggu dulu sampai dia koreksian dulu ya. Itu akan lebih aman lagi. Koreksian sampai kapan? Sampai dia betul-betul sudah melewati MA20. Nah, pas dia turun MA10, MA20 berada di atas candle, biarin dulu teman nanti ketika teman-teman mau masuk nih. Upayakan masuknya ketika MA10 di bawah candle kembali ya. Ketika MA10 di bawah candle kembali. Karena saya khawatir dia kalau ditaikin lagi ke atas, teman-teman ya taikin ke atas ya. Kalau dia cenderung langsung nerobos lagi ke atas, hati-hati dia karena suspend yang ketiga kalinya ya. Nih, 1, 2 kan pemberhentian kan. Bisa ketiga kali aja bisa sampai lebih daripada 1 bulan, teman-teman ya. Itu ancaman dari BEI, teman-teman ya. Jadi kalau teman mau ngambil tunggu sampai koreksian dulu ya. Kalau isian mah tenang aja. Bandar lokal ini kan yang nguasain bandar lokal. Bandar lokal juga belum keluar ya. Ini bandar lokal belum keluar. Nah, mungkin nanti teman-teman tunggu dulu sampai ke level 122 dulu ya. Kita lihat MA10-nya dulu nih. Soalnya ini kenaikannya sudah mulai harganya sudah di harga tengah. Sudah melewati harga tengah artinya sudah mulai sedikit agak mahal ya. Tapi ketika dia diturunin ke 146 kan tengah-tengah 149. Cuma beda 2 poin doang kan dari harga tengahnya. Jadi cenderung sedikit gitu agak agak mas, agak murah sedikit teman-teman ya. Karena cuma baru 2 tik doang gitu dari harga tengahnya. Kalau untuk target teman-teman ini bisa ke level 200-an karena ini milik bandar saya pikir bisa kalau bandar mah teman-teman karena dia juga mau ke arah berapapun kalau bandar bebas. Bahkan ke level terbawah pun dia bandar cenderung dijabanin teman-teman ya. Ingat emiten ini 50-an. Jadi suatu saat akan ke 50. Itu aja pesan dari saya. Nanti teman-teman tunggu dulu ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Kalau teman-teman mau ya katanya istilahnya kelamaan dong. Kalau teman kelamaan, nanti ketika ada candle hijau aja ngambil. Terus upayakan seperti ini teman. Kita cek 15 menitan aja deh. Nah, perhatikan 15 menitan itu posisi CMA itu berada di atas candle. Artinya posisi apa? Posisi lagi turun dulu. Nih sini kan ada gap nih. Nah, dikit kan? Nah, ini di angka 140 ya. Karena area 15 menitan jadi tidak saya kasih tanda ya. Nah, ini tanda area gap kecil ya. Nah, dia ada potensi penurunan ke level sampai ke level sini nih. 122 atau di sini nih di angka 133 ya. 133 kita cek di mana 133 ya. Jadi posisi 15 menitan itu lagi menuju ke bawah ya. Untuk 1 menitan pun kita lihat ya masih di bawah. Artinya harga masih di bawah MA semuanya. Artinya masih posisi turun teman-teman. Kecuali ya kalau besok teman-teman kalau besok nih ya terjadi break teman-teman ya dipaksain naik teman-teman sampai ke level sini nih. Nah, teman-teman bisa ngambil di situ gitu kan. Nanti targetnya bisa ke harga 158 ataupun nanti ke 162 teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman cek 15 menitan ya.
Kalau teman-teman di bawah 10 menitan, cek tuh pas dia masuk ke MA langsung aja masuk ya. Ke MA 10-nya nih, MA 10 sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas, teman-teman masuk di situ aja. Karena dia juga dalam posisi tengah kan. Tapi kalau pengen aman, teman-teman pengen aman, pengen santai gitu teman, tunggu dulu dia koreksian dulu. Karena kesempatan turunnya masih banyak. Dia meninggalkan jejak penurunan yang banyak, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau dia turun sampai ke level sini itu MA20 ya ataupun di atasnya dikit deh, 1338 ya. Itu aman banget, teman-teman. Aman banget di sini ya untuk penurunannya. Tenang aja banda lokal masih ada di dalam, cuman dari Punda Chart menunjukkan bahwa si Hope ini sudah melintasi harga tengah tapi sedikit murah 2 tik aja teman dari harga tengahnya. Jadi cenderung sudah mulai sedikit-sedikit agak mahal lah teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau mau swing tunggu koreksiannya aja karena saya khawatir dia kena suspend kembali ya. Apabila ada kenaikan pun kalau tidak bisa melebihi tanda kenaikan yang ini teman-teman cenderung dia akan turun. Perhatikan ketika kemarin naik sama shadow terjadi penurunan kan hari ini. Begitupun sama nanti ketika dia belum bisa ditembus sama body cenderung dia akan turun. Begitu teman-teman ya. Ini bid and overget tidak terlalu tebal teman-teman artinya masih sangat mudah sekali untuk di up ya. Oke, untuk HP seperti itu ya. Tunggu sampai benar-benar dia ke level murahnya dulu atau di bawah MA20 dulu. Nanti ketika ngambil biarkan dia putar balik dulu, biarkan MA10-nya di bawah kembali. Itu saran dari saya teman-teman ya. Karena potensi untuk kenaikannya ada cumannya kan. Takutnya dia kena yang namanya suspend. Teman-teman, suspend yang ketiga kali ya bisa lebih daripada 1 bulan lagi gitu teman-teman. Karena nih tenang aja Bana lokal pun masih ada di dalam ya. Ini cenderung si Bana lokal keluar hari ini untuk menahan biar tidak terlalu nanjak teman-teman ya. Ya kalau nanjak lagi dia juga akan liburan lagi teman-teman ya. Liburan dia sebulan tuh market makernya teman-teman ya. Domestik ada si XA baik ini. Cenderung sih yang ngambilnya broker bagus semua teman-teman ya. Broker bagus semua ya. Nanti gitu teman-teman kalau mau ngambil swing pendek silakan cek 15 menitan ketika sudah MA sebelum bahkan menuju ke atas teman-teman bisa masuk di situ. Tapi kalau saran saya kalau pengen swing tunggu dulu sampai koreksiannya aja. Oke, teman-teman. Dan sekali lagi ini milik bandar, jadi masih posisi aman, teman-teman ya. Lanjut ada GTSI, teman-teman ya. GTSI kan? GTSI. Nah, GTSI itu adalah emiten yang baru saya nyatakan selesai karena dia emiten yang didowntrendkan sejak awal tahun 2021 ya. Nah, baru aja melewati lagi teman-teman. Artinya PR si market maker sudah lunas. PR si market maker sudah lunas, teman-teman ya. Artinya Pak Gas sudah tidak punya utang lagi. Cenderung dia akan dikembalikan kepada marketnya. Dan ini ada marketnya kalau 26 PR rasio rata-ratanya 26 itu milik fundamental teman-teman ya. Nanti akan dikembalikan lagi ke fundamentalnya. Biasanya seperti itu. Kita cek untuk GTSI. Jadi kalau mau ngambil tunggu koreksian juga sama ini teman-teman. Karena cenderung harganya kan sudah tinggi banget nih. Sudah over ya selama 10 tahun sudah. Kita lihat 1 tahunan deh. Tuh over banget kan 3 tahunan. Sudah over 5 tahunan. Over 10 tahunan. Over. Artinya sudah mahal teman-teman ya. Kita lihat untuk statistiknya. Kemarin sudah dihitung harga wajarnya teman-teman ya di angka 215 sama 58 cenderung jomplang ya antara PR ratio sama PBP-nya jomplang teman-teman ya. Nah, ini kan sudah bagus ada keuntungan NetCap juga bagus ada untungnya, revenue juga 12414. Artinya secara fundamental baik sebenarnya teman-teman. Cuman ya harganya sudah tinggi, teman-teman. Harganya sudah tinggi. Perhatikan di sini nih. Kalau mau ngambil nanti tunggu dia itu koreksi kembali ya. Koreksi dulu, biarkan koreksi dulu ya bisa melewati MA20 dulu sampai bahkan biarkan aja dia menutup tanda-tanda penurunan semuanya. Nanti ngambil babak keduanya. Babak kedua biasanya dia tidak terlalu tinggi dari harga pucuknya. Jadi teman-teman, kalau dia contohnya turun ke MA200 di sini ya. Tunggu putar baliknya MA10 di bawah kanan lagi. Nah, nanti teman-teman di harga setengahnya aja atau 3/4 lah, tidak terlalu tinggi dari harga pucuk.
Nah, itu biasa dikasih kesempatan untuk kenaikan yang kedua, makanya suka saya bilangnya, "Udah tahap kedua aja ngambilnya, tapi targetnya jangan tinggi-tinggi," gitu, teman-teman ya. Kenapa? Karena si Bana Lokal sudah jualan nih harga tingginya di sini, perhatikan di Bana Lokal, ya sudah jualan. Terus si Foren kan baru ngambil, hari ini pun baru ngambil nih 180 juta ya. Kita cek deh siapa si Foren yang ngambil ya. Ada si Cece, betul, si Cece juga bisa memaaf harga, teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 104 lagi atau ketika dia melebihi harga 96. Cuman kalau kenaikan sementara biasanya dikasih shadow, teman-teman ya, dikasih shadow aja. Jadi nanti kalau dikasih shadow, teman-teman cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai break dari 104, teman-teman cenderung dia akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi di sini sudah mulai mentok, teman-teman ya. Artinya harus ada upaya dia melebihi harga 104 lebih dikit selama 3 sampai 4 hari sampai seminggu, teman-teman ya. Baru biasanya PR ratio-nya itu direnggangkan dikit. Nah, kalau sudah mulai agak jauh dikit, teman seperti ini ya. Nah, biasanya dia akan naikkan harga terbarunya lagi gitu kan. Tapi kalau ini kan masih mentok nih. Jadi harga pun sudah tinggi, teman-teman ya. Lebih baik tunggu sabar koreksiannya aja. Apakah dikasih setinggi-tingginya emiten fundamental dikasih ya. Oke, setinggi-tinggi fundamental BBRI, BBCA, Antam pasti dikasih koreksian. Apalagi dikasih koreksian nih ya. Nah, kalau saya cenderung kalau sudah begini, teman tidak akan ngambil walaupun ada kenaikan tidak akan saya ambil. Kenapa? Saya melihat posisi di sini. Karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Saya sudah menyatakan diri gitu teman, tidak akan ngambil emiten yang di harga tengah ke atas. Saya cenderung ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah. Beli saham itu di bawah, jual di atas. Artinya ketika dia sudah harganya sudah dari tengah ke bawah, tinggal tunggu putar baliknya aja. Saya akan nunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Udah itu aja teman-teman ya. Itu syarat yang saya ajukan kepada diri sendiri dan saya share kepada teman-teman. Karena kecenderungan kalau sudah di harga bawah, kita hanya nambah muatan aja. Bukan untuk average. Beda hanya kalau teman-teman nyangkut di harga atas. Contohnya beli sini nih, teman-teman harus melakukan average. Kapan mulai average? Ketika di harga di bawah kan? Nah, nanti kalau teman-teman average di angka 100, di angka 50, harga teman-teman jadi 75 di tengah-tengah. Makanya kalau saya sendiri kalau ngambil pasti sudah mulai ngambil itu ketika di harga tengah ke bawah. Mau emiten apapun, mau sebagus apapun itu fundamental, kalau harga tengah ke atas tidak akan saya ambil. Mau naik berapa persen pun tidak akan saya tergoda. Kenapa? Saya cenderung pengen mengembalikan kepada hukum dasar. Beli saham itu di bawah, bukan di atas. Saya pengen cuan, bukan untuk kejemput. Itu dari saya, teman-teman ya. Nah, saya ini betul dia akan naik lagi kalau lihat dari pungutan bandar lokal porennya. Karena bandar poren kan belum jualan, teman-teman ya. Cenderung dia akan memancing gitu kan untuk pada beli nanti ketika di atas, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai coba domestiknya betul ada si XL tapi dikuasain juga sama broker-broker bagus juga gitu kan ada MG, GR ya. Tapi si Ajet kan keluar gitu kan. DR sama LG-nya keluar walaupun sedikit tapi keluar. Nah, apalagi si MG teman-teman kadang dia seperti BK tuh, kerjaannya seperti BK teman-teman. Dia suka istilahnya membikin shadow lah teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen ngambil lagi ya untuk entry-nya di harga berapa, jangan harga berapa, tapi tunggu sampai betul-betul dia itu koreksi ya, koreksi agak dalam juga nggak jadi masalah, nanti ngambil di situ aja. Karena sekarang harganya sudah mulai tinggi banget ya, walaupun sudah lepas daripada harga tingginya, cenderung koreksi, teman-teman sudah mulai tinggi. Jangan sampai teman-teman nyangkut lagi. Hindari. Mau dia naik ke berapapun silahkan aja. Kita hanya nonton aja. Nanti ketika teman-teman melihat seperti itu lagi, jadikan pengalaman apakah dia naik atau tidak. Lihat fundamentalnya, ya lihat fundamentalnya. Begitu teman-teman ya. Walaupun secara fundamental mau ke 200 teman-teman ya, tapi melihat ini sudah mulai harga atap, kita tunggu dulu. Tunggu sampai kapan? Sampai ini renggang dulu nih teman-teman. Karena kalau dia biasa renggang itu suka dicodok dulu nih sini nih. Tanda kenaikan di sini nih. Ini kan tanda kenaikan nih. Yang di angka 102 tanda kenaikannya kalau dijebolkan terus dia agak naik dikit ke atas terus cenderung ini akan dilonggarkan maka ada space lagi ke atas seperti ini renggang seperti ini lagi maka akan terjadi kenaikan yang lebih bisa jadi untuk mengejar harga wajarnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya,
Nah, nanti teman-teman kelihatan kalau dia sudah ngebreak, teman-teman area 103-nya mungkin teman-teman bisa ngambil di situ gitu kan. Biarkan MA10 di bawah candle dulu. Kalau sebelum di bawah candle cenderung lebih baik teman tunggu koreksiannya aja. Ya, tunggu koreksiannya aja. Itu dari saya sih teman-teman ya. Karena ini emiten yang baru selesai aja gitu kan, baru selesai di target utamanya gitu kan. Apakah dia akan naik lagi? Kalau dilihat dari isian bandar forennya masih ada kesempatan karena bandar foren belum jualan signifikan kan, baru jualan yang ngambil banyak terus jualan, terus dia ngambil jual ngambil jual ngambil jual. Nah, ini sudah ngambil 2 hari tapi belum jualan. Di sini terdeteksi ada si CC teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 97 sama di angka 104 lagi gitu kan. Dia akan mengulang lagi. Nah, teman-teman kalau mau istilahnya scalping pendek lihat di sini 15 menitannya. Nah, kalau 15 menitan betul dia masih posisi kita gedean dikit dulu deh dikit ya. Nah, lihat di sini teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri betul MA10 masih menuju ke atas, MA20 lagi menuju ke atas, tapi perhatikan MA200-nya lagi menuju ke bawah. Nah, kalau pingin ke di up lagi berarti dia harus ngeberikan area 97 kan yang tadi saya bilang 97 itu sampai ke level 104 gitu kan. Baru nanti kelihatan MA200 menghadap ke atas lagi. Nah, nanti kalau teman-teman mau ngambil biarkan dia ke atas dulu dat sampai sini nih. Sampai 97 lebih dikit 98. Lihat volumenya. Kalau volumenya bagus, teman-teman isiannya penuh, tinggi, nah teman-teman bisa masuk di situ untuk swing pendek. Tapi ingat ya, swing itu ya, kalau swing bagaimana hukumnya? Kalau beli hari ini harus keluar hari itu juga, hari ini juga gitu ya. Jangan ditinggalkan teman-teman ya. Temannya bukan swing, bukan bukan scalping gitu teman-teman. Sorry. Kalau mau scalping teman-teman yang ngambil hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi harusnya seperti itu. Tapi kalau mau swing pendek tunggu koreksiannya agak dalam dikit teman-teman ya. Nanti kenaikannya jangan tinggi-tinggi biar seperti itu ya. Memang si posisi masih uptrend teman-teman MA 200 masih menuju ke atas nih, masih menuju ke atas belahan masih jauh nih ya. Apakah ada kemungkinan bisa harus di-break dulu tapi 104 sama 103-nya di sini. 103, 104 break dikit 107, 105 kan sudah mulai ada celah tuh teman-teman ya. Nah, nanti bisa naik lagi. Tapi untuk saat ini kan bandar lokal lagi keluar dulu. Nah, maksudnya kalau bandar lokal sudah masuk lagi nih teman-teman ya. Itu menjadi pendorong juga biar bisa up ke atas ya. Cuman ya saya mengingatkan aja ini harga sudah tinggi gitu teman-teman ya. Nah, selagi dia tidak jebol area sini teman-teman nih yang panjang ini nih, ini masih bisa posisi uptrend ya. Cuman kalau dijebol hati-hati ya, bisa jebol ke area 74 bahkan bisa ke angka 57 lagi. Nah, lebih baik teman-teman tunggu sampai koreksiannya ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Walaupun si bandar lokal si bandar foreign masih ada di atas, tapi saya melihat dari harga sudah mulai tinggi, saya khawatir lebih baik tunggu koreksian yang agak dalam dikit. Nah, teman-teman untuk GTSI seperti itu karena baru selesai aja kemarin teman-teman nih emitennya sudah harga tertingginya, harga tinggi ketika dia dijebolkan gitu kan. Oke, kita lanjut ke Prim sekarang ya. Kita lihat Prim. Ya, posisi bagus nih Prim teman-teman, tanda penurunan kemarin dilewati dengan baik. Tanda dua tanda penurunan tapi langsung dipantulkan ini dibikin si support teman support dan ditahan di MA 20 ya. Nah, tinggal tunggu satu candle lagi teman-teman ya. Biarkan dia masuk ke tanda kenaikannya dulu nih. Tapi saya lihat tanda kenaikan di mana sini nih? Ada satu tanda kenaikan. Nah, di sini teman-teman ya. Biarkan masuk ke tanda kenaikan dulu lebih dikit biarkan MA 10 menghadap ke atas. Ini posisi masih uptrend, perhatikan MA 200-nya lagi menuju ke atas, MA 20 pun maju ke atas. Artinya masih potensi uptrend. Apalagi si candle yang panjang ini belum dilewati dengan baik. Hati-hati kalau sudah jebol area sini ya. Kalau dia ditahan di sini teman-teman ya. Paling mentok di sini deh. Di 73-an lah teman. Kalau enggak di ya 73-an lah teman-teman area sini ya. Lebih dikit lah nih 771, 72, 73 lah antara situ ya. Dia turun kalau price itu nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak lepas daripada candle yang panjang ini ya. Ya kalau sudah lepas mah ya garda terakhir ya MA 200 lah teman-teman ya cenderung akan sudah mulai pitip-tipti gitu kan kalau dipantulkan cenderung akan uptrend kembali kalau dikebawahin menjemput 50 lagi teman-teman bisa dijemput angka 50 lagi ya. Ganti warna dulu ya. Oke kita lihat prim nih teman-teman ya. Kita lihat prim istilahnya posisinya ya.
Nah, posisinya lagi murah banget. Ini 172 milik Bandar. Targetnya jangan ke harga tengah juga, teman-teman ya. Kalau wah kejauhan harga tengah, tapi bisa-bisa aja karena milik Bandar. Teman-teman dia punya standar di angka 144, 150. Atau nanti ke sini nih, ke angka 200-an lah, 290, 250 ya. Kalau saya kemana? Ke sini dulu, ke angka 129. Banyak tanda kenaikan, berarti teman-teman sudah tahu kan, setiap tanda-tanda kenaikan sudah mulai lewati, fix dia mau uptrend. Kecuali nanti teman-teman tunggu di sini. Kalau 103-nya bisa dijebol dengan body, ingat dengan body ya, cenderung dia akan melanjutkan kenaikan ke 129. Tetapi kalau hanya dilewati dengan shadow aja, hati-hati, dia akan turun kembali untuk ngambil kekuatan. Bila ngambil kekuatan yang tidak melebihi nih support ini teman-teman ya, 84 bahkan ke angka MA20-nya 88, cenderung dia akan up kembali. Tapi kalau sudah jebol, hati-hati. Dia bisa turun teman-teman. Ini sudah bagus, sudah kosong di sini teman-teman ya. Artinya ini sudah dibikin tahanan sama dia. Perhatikan untuk bandar lokalnya, dia ngambil terus-terusan, terus ada jualan di level sini, terus ada pengambilan lagi di tanggal berapa nih? Tanggal 9, tanggal 10. Tapi tanggal 11, 12 sama tanggal 15 ada jualan. Tapi sedikit ya. Kalau teman-teman perhatikan bandar lokal itu masih banyak barangnya. Bandar foreign bagaimana? Bandar foreign masuk keluar di sini kan, di harga atap, di harga tinggi, masuk lagi di harga tinggi, dia keluar sebentar di shadow-nya, masuk lagi 2 hari, jual lagi 1 hari di sini di harga bawahnya, dia masuk lagi di candle ini teman-teman, di candle 2 ya ketika koreksi, di up di harga ketika dia naik. Tapi kalau teman perhatikan semakin banyak pengambilannya. Kalau kita ukur dari level dari tanggal 29 Agustus cenderung dia masih menyisakan barang banyak ya. Kita cek siapa yang ngambil dari tanggal 29 Agustus. Ada CC yang masih ada 22,6 ribu lot lagi. Apakah mereka jualan? Kita cek grossnya jualan. Dia ngambil 221, jual 119. Jadi yang mengerjakan adalah si CC sama si Akang. Ya ditambah sama si Agit tidak terlalu banyak teman-teman. Yang paling banyak ngerjain itu si CC. Artinya IMT ini bisa di up teman-teman. Apalagi harganya masih murah banget. Ini milik Bandar teman-teman ya. Ini bisa di up teman-teman ke 130. Ke atasnya ada enggak? Sampai ke angka 200, 264 teman-teman, itu target saya ya. Karena saya pikir ini milik Bandar sangat sangat prospek sekali teman-teman untuk kenaikannya ya. Oke teman-teman, untuk prim seperti itu ya, masih posisi uptrend, yang penting tidak jebol area sini aja nih teman-teman, sini nih. Jadi kalau dia turun ke sini kan wajar karena juga Bandar teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol area sini, 73, 72, 71, 72, 73 lah. Yang penting dia tidak jebol area sini nih. Karena MA200 kan masih menghadap ke atas. Ya garda terakhir lah inilah teman-teman MA200 ya. Oke teman-teman, untuk sementara prim seperti itu dulu ya. Potensi kenaikan masih ada, besok tinggal tunggu aja kalau dia sudah konfirmasi tanda kenaikan sudah dilewati dengan body cenderung MA sebelum menghadap ke atas, saya pikir itu sudah mulai bisa up ya. Oke, lanjut ke emiten berikutnya ada MSKY teman-teman ya. Ya, MSKY pun dalam posisi uptrend. Kita cek dulu MSKY punya siapa ya. Berarti bawaan teman-teman, di bawaannya. Posisi lagi uptrend. Kemarin kena suspend ya di sini ya. Saya kasih tanda kenaikan lah di pas apa namanya? Pas suspendnya ya. Nah, jadi dia masih ditahan nih teman-teman. 108 menjadi tahanan dia. Kenapa ditahan? Yang tadi saya bilang itu, kalau dia cenderung di up dalam waktu bentar ini, cenderung dia akan suspend yang ke 2 kalinya akan seminggu teman-teman. Makanya teman-teman batasin dulu lah untuk kenaikannya ya, 108 aja. Penurunan sampai sini nih. Tapi sudah mulai dibatasin kan di candle panjang ini teman-teman nih ya. Di candle panjang ini sudah mulai dibatasin. Kayak si Bandar tidak menyangka dia akan dikena suspend teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini nanjak, nanjak, koreksi kan harusnya tidak kena suspend ya. Tapi bursa berkata lain, sentimen kan teman-teman ya. Udah 100% teman-teman ya. Padahal kan di sini cenderung dia seperti ini teman-teman, hati-hati ya, lebih baik dia istilahnya dia cenderung tidak akan bisa melebihi ini dulu. Kalau 107 dilebihin teman-teman cenderung dia akan kena suspend ya. Makanya dia cenderung diturunin dulu. Kita cek MSK posisi di mana. Wis sama masih posisi murah, ini milik Bapak HT teman-teman ya. Saham-saham Mister HT mah aman teman-teman, walaupun di bawah ke bawah pasti di up ke atas kok, tenang aja. Cuman gini nih kasalnya begini, berapa dari tahun berapa nih?
tahun 2020 ya, sampai ke harga istilah sampai ke dasar benar-benar dasar teman-teman ya. Nah ini saatnya up teman, ini saatnya up. Kenapa? Karena MA200 sudah di bawah candle. Tapi terhalang sama peraturan bursa untuk tidak menaikkan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Dibatasin sama dia teman-teman ya. Nah ini nanti tanda penurunan jangan sampai lewat dari sini. Ini posisi aman banget. Di angka 89 aman kali ditahan di MA di candle tinggi ini ya. Maka batasin sampai sini saya teman-teman ya keamanannya. Kalau dia lepas dari pas ini ya waspadalah bisa ke tanggal 1 kan di sini tanggal 1. Tapi bisa jadi untuk menyiasatin dia jualan di harga atas itu dia turunin ke bawah dulu untuk mengambil PR-nya di angka 77 baru dia di-up lagi nanti batasnya 108. Karena mereka cenderung harus bermain teman-teman ya. Nanti kalau sudah nge-break ya 108 cenderung dia akan up bisa ke level mana? Nah, 161 lah targetnya. Ini tahun 2024 bulan 8. Harusnya ini sudah telat 1 tahun teman-teman ya. Harusnya sudah di-up sampai sini cuma terkendala sama suspend. Pinginnya seperti itu ya. Ini untuk pungutan Bana Lokal sama Siporen hari ini mungut bagus ya. Ada si AK teman-teman di Porennya. Broker sorry ini tanggal 15 kok. Nah, saya suka lupa teman mindahin tanggal. Nah, si Aka betul teman si Aka sama broker adik kakak beradik ini teman Koreanya nih. Cenderung yang suka memaaf harga. Nanti kesini aja targetnya ya. Jangan jauh-jauh dulu ya karena kalau dijauhin dia akan kena suspend. Kalau mudah-mudahan sih tidak B, tidak melihat gitu. Nah, di bandar lokalnya kita cek nih, secara akumulasi juga. Ada teman kita, ada SQ, ada PD, ada si YB nih sama si YU ya. RG sudah mulai masuk. RG ada YB ada YU bagus teman-teman ya. PD masih 50-50 ya. Antara SQ PD itu harus 50-50 nih antara dia milik bandar atau milik retail ya. Karena saya pun punya teman-teman PD itu ya. Tapi kalau PD mengambilnya banyak saya pikir apalagi kalau PD ngambil banyak di sini terdeteksi ada si bandar, teman bandar lokal masuk, saya pikir dia bagian daripada bandarnya gitu kan teman-teman ya. Bukan berarti saya punya PD bandar, bukan teman-teman ya. Jangan sama retail teman-teman ya, tidak ada kemampuan teman untuk itu ya. Oke, jadi hari ini dia udah beberapa hari ya, 4 hari ya. Dia di saya 2 ikan atas. Cenderung masih mikir dulu apakah diturunkan untuk menjemput tanggal 1 dulu atau memaksakan diri untuk up tapi dengan resiko dia kena suspend untuk seminggu, teman-teman ya. Itu resiko yang harus dihadapi sama si MSK. Bandar lagi berpikir dulu makanya dia di saya 2 ikan dulu ya. Selama dia tidak jatuh daripada 84 ataupun jatuh daripada 77 masih posisi uptrend. Karena ini saatnya teman-teman. Karena mereka sudah murah banget. Dia juga diturunkan dari tanggal tahun 2020 teman-teman. Udah lama banget ya. Nanti targetnya bisa harga murah aja 199. Kalau saya di mana? Sini ya. 161 malah tidak terlalu jauh saya teman-teman. Nanti kalau 161 sudah dilewatin kita bicarakan lagi teman-teman ya. Karena targetnya pun harusnya di 199 ya. Di harga murahnya teman-teman ya. Kalau saya 161 aja di tahun 2024 bulan 8 tanggal 20 teman-teman ya. Oke, MSKI bagus ya. Cuma terkendala sama suspend aja teman-teman ya. Jadi tidak boleh dinaikin. Lanjut ada pola ya, teman kita nih pola nih. Dari Bro Kelvin ya, titip saham pola ya. Titip saham pola ya. Dari Bro Kelvin Cahyadi ya, pola kita cek pola. Pola secara mendalam. Mau kita lihat ya. Nah, sebenarnya teman-teman saya ingin kepada teman-teman itu ya. Oke lah kalau teman-teman yang suka dengan yang namanya berita terus akuisisi dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun istilahnya ada aksi korporasi gitu ya. Kalau saya sendiri dengan lukisan market maker aja sebenarnya sudah bisa diketahui teman-teman ya. Contoh ada akumulasi, ada berita apapun di luar tanpa melihat berita sudah ketahuan. Wah, ini ada banyak yang istilahnya ada yang ngambil nih. Tapi tiba-tiba kok jualan, si bandar lokal, si foreign jualan, tapi harganya naik. Ceklah teman-teman brokernya. Oh, berarti ini diambil sama bandar luar nih, itu kan. Bandar yang tidak masuk ke tatanan pola, contohnya gitu teman-teman ya. Maka dia akan cenderung up, oh begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Jadi saya kenapa tidak jarang melihat berita di luar teman-teman ya, karena dari lukisan maker sendiri pun sudah diketahui, "Wah ini mau uptrend nih, lihat aja EMA 10-nya, EMA 10, EMA 20 ketika sudah berada di atas EMA 200 dan semuanya menghadap ke atas uptrend." Udah gitu doang teman-teman ya. Jadi saya ingin kepada teman-teman, melihat secara mudah untuk melakukan namanya eksekusi teman-teman ya. Dan ingat teman-teman dari sini dulu nih, teman-teman kalau mau beli ya, ini posisi, oh murah banget. Beli di harga sekarang pun masih posisi murah banget, tapi targetnya karena murah banget, targetnya ke harga murah ya, ke angka 200 atau 300-an lah gitu kan. Tapi ini, wah ini posisi murah banget 300, ini 39, oke, saya turunin tensi, ambil aja setengahnya, 120, 120 ke atas teman, 100 sampai 150 teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita cenderung, bersyukur dengan apa yang didapat dan tidak terlalu serakah teman-teman. Kecuali kalau teman-teman, oke saya akan simpan 1 tahun, udah jelas tuh 1 tahun dan ada dannya tapi teman harus begitu tuh, saya akan simpan 1 tahun dan apabila sudah mencapai berapa persen, contohnya 100%, 70%, 50%, saya akan take profit walaupun belum 1 tahun karena targetnya cuma 50% aja atau targetnya 100% aja teman-teman ya. Harus punya rencana walaupun mau take profit nyimpan 1 tahun tapi kita punya perencanaan. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk pola untuk mendalam FCA kelas 1 ini ya. Pola itu FCA kelas 1 kan. Kita cek dulu nih si pola ini emiten pola kelas berapa ya. Kalau harga ini mah milik bandar 352 teman-teman. Cenderung sekarang itu bandar pingin diistirahatkan ternyata teman-teman ya. Sekarang menjadi tempat istirahat seorang market maker teman-teman ya. Untuk saham-saham FCA itu ya. Cenderung dia kan transaksinya bisa sambil ngopi-ngopi teman-teman ya. Cuma sejam sekali gitu kan. Kita cek pola, ini posisinya FCA kelas berapa. Pola FCA kelas 1 aman teman-teman ya. Kenapa saya bilang aman kalau FCA kelas 1? Ini ada di sini nih. Nah, teman-teman ya. Nah, ini berarti belum 3 bulan nih saya, ini baru keterangan dulu nih teman-teman ya. Nah, jadi untuk FCA yang suka saya bilang teman-teman ya, bahwa dia harus target saya itu kalau FCA kelas 1 cuman 1 target, lepas daripada FCA, udah itu aja teman-teman kalau saya sendiri ya. Nah, kalau teman-teman mau mau melakukan kenaikan selanjutnya silahkan aja gitu kan. Nanti lihat MA-nya, kalau MA 10-nya masih menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, atau MA 2 menghadap ke atas, itu masih cenderung uptrend. Tapi biasanya setelah lepas FCA suka jualan dulu tuh teman-teman, jualan dulu. Mereka juga harus dapat duit kan. Soalnya 3 bulan ini si bandar lokal kerja keras gitu kan untuk bisa memaaf harga bisa sampai ke angka 51 ke atas. Jadi mau di apapun teman-teman FCA kelas 1 target tetap saya 1 itu teman-teman ya. Dia harus lepas daripada FCA, itu aja sudah cukup. Dan saya tidak akan menandakan tanda kenaikan sama penurunan ketika di harga FCA. Cenderung akan memperlihatkan kepada teman-teman pungutannya. Pungutan bandar lokal cenderung bagus hari ini nih. Ya, udah bagus nih beberapa hari ini nih. Nah, hijau kan? Tanggal 10 September, kita cek deh 10 September ya. Sudah mulai pada ngejual nih, banyak ngejualnya daripada yang membelinya. Berarti bagus teman-teman ya. Ada CP, ODM, GGR, AOHD. Ini broker yang suka dikuasai sama market maker nih teman-teman ya. Tapi kayak OD itu juga bagian daripada retail, CP juga ada yang punya juga teman-teman. Bahkan sebenarnya MG juga banyak yang punya retail juga. Cuman biasanya kalau pengambilan di saham-saham yang krusial seperti ini pasti bandar teman-teman ya. Nah, kita groskan ya sedikit juga transaksinya untuk saham yang membelinya ya brokernya sedikit tapi pengambilannya lumayan gitu kan. Jadi beberapa hari ini ternyata di tanggal 10 ya si bandar lokal sudah mengambil lagi di harga atas ya. Itu kabar baik. Tinggal tunggu aja di angka 51, harus berdiam diri di situ minimal selama 3 bulan. Pasti ditransaksikan lah 51, 52, 55 turun, yang penting dia tidak lepas daripada 50 ke bawah lagi. Berarti 49, 48 nggak boleh teman-teman ya. Kalau pingin bebas daripada FCA. Jadi begitu teman-teman ya. Kelas FCA itu hanya butuh kebebasan aja menurut saya. Nanti setelah bebas kita bicarakan lagi ya. Soalnya kita harus nunggu 3 bulan ke depan untuk kebebasannya. Nah, teman-teman kalau bisa untuk ngambilnya silahkan aja. Bisa ngambil untuk belinya atau penjualannya kalau teman sudah mengetahui rahasianya,
Ya silahkan aja bagi yang belum tahu. Kalau teman-teman pengen pola, teman-teman pengen pola gitu ya, pengen di harga FCA, pakai pembelian otomatis aja ya. Beli aja di harga atasnya, kalau 39 beli 39 teman-teman. Kalau mau jual 39 jual 39 aja loh. Begitu teman-teman ya. Oke, sementara seperti itu teman-teman ya. Jadi Banaloka sudah akumulasi, biar aja polanya jangan dihiraukan teman-teman ya. Karena emiten-emiten yang FCA kelas 1 itu yang ngurusin Banaloka. Nah, kan penasaran di sini siapa yang beli sih teman-teman ya, tanggal 4 September nih. Nah, kita cek siapa 4 September. Ternyata masih dari kalangan kita, teman-teman XL ya. Tapi DRYB, CC, XA, teman-teman CPMG dia sudah ngumpulin barang banyak juga nih. Cuman ya belum jutaan aja ya. Baru puluhan ribu dan ratusan ribu aja ya. Tapi sudah keluar luar biasa ya, keluar sini. Ya kalau si DX berarti kan. Si DX itu tidak sendirian bekerja teman-teman. Mereka cenderung beramai-ramai dengan beberapa broker ya, biar tidak dicurigai sama BI lah teman-teman ya. Tidak mungkin dia bermain sendiri ya. Oke teman-teman, untuk pola seperti itu ya. Jadi saya targetnya cuma 51 dulu dan bebas daripada FCA. Jadi teman-teman ikutin aja MA10-nya. Selama MA10 masih menghadap ke atas, posisi uptrend. Dan bagusnya itu kabarnya beberapa tanggal 10 tadi ya. Di tanggal 10 Banaloka sudah mulai ngambil lagi ya. Terlepas dari berita apapun, Banaloka ngambil posisi MA10 menghadap ke atas. Artinya posisi uptrend. Tunggu di kebebasannya. Nanti kalau sudah harga 51 ya, atau harga 50, kasih kabar saya ya. Takutnya saya lupa teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pola sudah ya, sudah dibahas ya. Lanjut ada emiten PDPP teman-teman ya. Dari Bro Hanif Paris ya, selamat malam, mohon update PDPP. Semoga sehat, selalu dimudahkan dalam urusannya. Amin, makasih ya bro, doanya, aduh, luar biasa, didoakan terus teman-teman ya. Saya sampai merinding, didoakan terus tuh. Ya, satu hari itu berapa puluh orang yang mendoakan saya, maka saya pun berdoa kepada teman-teman. Apa yang dia ucapkan sama teman-teman, apa yang dituliskan, mudah-mudahan dikembalikan lagi kepada teman-teman berkali lipat ya. Kalau doa saya kepada saya sehat satu kali, saya doakan 10 kali sehat kepada teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Karena ini yang paling hakiki itu kesehatan. Tidak ada lagi teman kesehatan. Teman-teman. Kita bisa trading juga kalau sehat mah enak ya. Beda teman-teman kalau kita lagi sakit gitu ya. Trading juga walaupun hijau juga. PDPP teman-teman ya. Tapi kalau sudah dikasih sakit gigi teman-teman ya, terus merah teman-teman. Tuh. Oke, PDPP baru dia turun gunung ya, milik milik daripada Bandar 6063 itu milik Bandar. Dia baru turun gunung setelah kemarin itu dia coba emiten yang dilontarkan nih. Dari 231 ke level 160 artinya dilontarkan kan. Langsung dem. Nah, sampai ke level 700 kan. Nah, ini adalah milik Bandar. Sudah kata milik Bandar. Ingat rumus Bandar apa? Menjual setinggi-tingginya, mengambil serendah-rendahnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya, itu rumusnya. Padahal rumus Bandar itu, teman-teman ya, seperti halnya kita ketika tahu saham itu beli di bawah jual di atas kan. Benar nggak teman-teman ya? Yang memakai rumus itu adalah Bandar, teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan aja tuh. Kalau kita kan kekuatannya nebeng doang, teman-teman. Oke, untuk PDPP ya, masih posisi downtrend. Tanda penurunan dijebol, teman-teman. Dulu tanda kenaikan ya, tanda kenaikan di up tapi ngasih tanda penurunan. Tidak cenderung tidak kuat, teman-teman, kalau MA200 masih posisi di atas, teman-teman ya. Dia tidak mau kuat kecuali kalau dia dijebol, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah tercapai, target saya tercapai untuk yang terendahnya dulu ya. Ini tandanya sudah dibahas ya. Nah, ya, apa yang saya tandakan sudah tercapai walaupun tidak semuanya. Kan kalau saya bilang teman-teman ya, apabila TMA 200 masih di atas itu biasanya tanda eh, MA 200, MA 200 itu pertanda dia kenaikannya sementara. Oke, kita bikin lagi tanda kenaikan di sini teman-teman. 525 tanda kenaikannya, yang terdekat 510. Kita lihat penurunan yang terdekat
476. Itu area penurunannya, teman-teman ya. Nah, sekarang posisi CMA 10, MA 20 masih berada di atas candle. Potensi penurunan masih ada. Saya kasih di ekor hijau penurunannya. Bila dijebol cenderung dia akan turun ke level 476. Tapi kalau dia tidak dijebol cenderung dia akan sideways dan bisa menembus MA 10 sama MA 20-nya. Tapi secara lebih bagus dia menjemput gap dulu di sini nih teman-teman ya. Terus tidak punya PR gitu di situ kan. Karena dia masih posisi turun, teman-teman sabar dulu ya untuk pengambilanmu, untuk average sabar dulu aja. Karena potensi penurunan masih ada, perhatikan. Dia masih bertengger di harga tengahnya. Belum murah banget atau belum murah sama sekali. Masih bertengger di harga tengah. Dikategorikan murah apabila sudah lepas daripada harga tengah, bisa ke level 361 atau di angka 420-an. Itu cenderung masih murah. Karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Apabila teman-teman mau ngambil, mau average, tunggu dulu. Biarkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau harga teman-teman di bawah MA200, ya, contohnya teman-teman di angka 525, masih bisa kejemput dengan shadow, manfaatkan itu. Tapi kalau teman-teman ingin harganya lebih bagus, harganya lagi nanti, teman-teman untuk kenaikan lebih bagus lagi, tunggu sampai betul-betul MA200-nya berada di bawah candle. Bisa dua kemungkinan. Kalau terus di sideways kan cenderung MA200 yang menjemput candle. Tetapi kalau memaksakan diri untuk up, biasanya si candle yang memaksakan diri untuk masuk ke MA200-nya. Seperti ini percobaan tapi tidak berhasil kan cenderung percobaan turun lagi dari MA200, percobaan turun lagi. Bahkan di sini kan percobaan turun lagi. Cenderung dia tidak mau ditebus MA200-nya. Jadi nanti targetnya hanya MA200 lebih kurang dikit, 525. Itu tanda kenaikan sementaranya. Apabila dia sudah mulai naik, teman-teman, dan sudah melebihi 510, lebih dikit aja, teman-teman. Cenderung dia sudah mulai berarti dia akan mau up, apalagi di up dengan tanda hijau atau istilahnya tanda hijau, teman-teman ya. Asal dia MA sebelumnya menghadap ke atas. Tetapi kalau dia sudah mencapai level sini dikit, mau naik hanya sama shadow aja ke MA 200-nya, cenderung dia akan turun kembali. Bisa menyebut PR kembali di angka 484. Saran saya tunggu dulu, nikmatin nanti kenaikan sementaranya. Tetapi apabila sudah melewati MA 200 dan cenderung ketika koreksi dia terlepas daripada MA 200, cenderung bisa di up. Dengan syarat MA 200-nya harus menghadap ke tengah dulu ya, baru bisa dinaikin. Setelah itu MA 200 menghadap ke atas, saya pikir saat untuk up kembali. Tapi karena harganya teman-teman masih berada di tengah, masih cenderung harga premium. Jadi masih harga mahal. Nah, teman-teman ya walaupun masih posisi turun pasti dikasih kenaikan walaupun sementara dan biasanya ketika downtrend dia tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya. Walaupun tertinggi pasti dijangkau sama shadow aja. Manfaatin itu. Ya sorry. Nah, ini bandar lokal masih ada di dalam teman sini nih. Pertama di sini kumpul di sini dia ada pengambilan, kumpul di sini juga ada pengambilan ya. Jadi cenderung si bandar lokal sebenarnya belum jualan signifikan malah pengambilan bagus ya. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa di up. Nanti ketika sudah melewati MA 200-nya, teman-teman bisa masuk di situ ya. Ataupun teman-teman yang nyangkut bisa kejemput dan baru masuk tunggu MA 10 di bawah kanan menuju ke atasnya. Bandar Foreign bagaimana sudah masuk di sini teman-teman Bandar Foreign ya. Poin masuk lagi. Ada pembuangan sedikit tuh dia masuk sedikit. Nah, cenderung dia ngeluarin tapi tidak terlalu banyak ya. Kita cek dari tanggal sini deh. Apa mau jauh-jauhan aja? Mau dari sini ya, 7 Agustus ya. Kita cek 7 Agustus. Domestik ada IN ambil 5 miliar, ada PD sebagai bagian daripada retail juga bisa teman-teman, tapi atas nama institusi bisa jadi seperti itu. Karena bisa tidak bisa diatraksi teman-teman ya untuk smart money yang penting dia dari kalangan retail dan atas nama institusi. Jadi kalau banyak retail yang masuk, kalau ada smart money masuk, berarti sebagian itu milik smart money teman-teman ya. LG juga sudah masuk tapi sedikit amat sih LG ya. Berarti CN ini teman, terdeteksi CN yang paling banyak itu CN lagi ngambil. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA 200 berada di bawah kanan atau mau kenaikan sementara tunggu sampai MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Nanti targetnya ke MA 200 dulu ya. Kalau bisa kejebak MA 200-nya cenderung dia akan up. Oke, teman-teman ya, PDPP seperti itu ya. Lanjut ya ke emiten berikutnya ada LPKR, teman-teman ya.
Dari Bro Rido Handoko ya, LPKR katanya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya telat ngebahas emiten punya teman-teman ya. Oke, LPKR masih murah banget milik bandar. 81 artinya 50 ke atas itu milik bandar. 81 adalah milik bandar. Dia sudah didonorkan dari tahun berapa nih? Tahun 2015. Keren banget ya. Nanti mungkin teman-teman kenaikannya jangan tinggi-tinggi dulu ya, 130 cukup lah teman-teman ya. Kita cek LPKR. Tapi kalau sudah menyentuh harga murahnya teman-teman ya cenderung bisa di up nih. Kenapa? Karena harga tertinggi sebelumnya ya sudah mulai dilewati kalau di harga murahnya. Ini harga murah banget. Nanti harga murahnya di angka 160 itu harga murahnya ya. Nah, LPKR sudah mulai nih teman-teman, sudah mulai MA 200 mulai di bawah candle. Cuman lagi menuju ke bawah dulu ya. Koreksian lumayan dalam juga koreksiannya teman-teman ya. Apalagi sudah melewati ini soalnya ini nih terganggu dari tanggal 1 ya. Oh iya tanggal 1 nih. Yang keroknya tanggal 1 teman-teman ya. Kalau tidak ada tanggal 1 mah harusnya sih ditahan di level sini gitu ya. Nah, 103 nih cenderung aman. Karena lagi tanggal 1 harusnya diturunin lagi gitu kan. Tanda kenaikan sudah mulai dijemput kemarin 1 tapi dia tidak kuat untuk kenaikan berikutnya ya, cenderung sama shadow. Jadi dia turunin kembali. Saya bikin tanda kenaikan juga di sini teman-teman ya, 104. 104 saya bikin tanda kenaikan apabila sudah melewati dengan body cenderung dia akan up bisa menguji kembali 110. 110 bisa diuji bisa break 119 teman-teman targetnya ya untuk terdekatnya. Ada area penurunan 98 teman-teman sama di sini satu nih. Nah, ini area penurunannya. Saya ngasih toleransi untuk LPKR ke tanggal 1 di sini teman-teman. Jadi kalau turun ke sini masih aman. Kalau tidak turun melanjutin aja teman-teman karena perhatikan MA 200 masih menuju ke atas. Ini karena MA 200 MA 20 lagi menuju ke atas. MA 200 kan melengkung teman-teman ke bawah ya. Ini harus ada upaya dia untuk bisa dimaaf harga lagi. Kalau dia cenderung masih terus menghadap ke bawah, penurunan akan terjadi teman-teman ya. Karena saya melihat di sini si bandar lokalnya lagi keluar dulu ya. Cuman bandar lokal keluar, foreign masuk, teman-teman ya. Jadi cenderung kita harus sama bandar foreign nih, bandar foreign masuk ya 2,7 miliar. Jadi cenderung makanya saya bilang kalau diturunin ke level 98 ya, sebenarnya masih posisi aman untuk menjemput PR-nya. Hati-hati kalau sudah dijebol ke area MA20, selain dia ditahan di candle panjang ini nih MA20 ya. Jebol dikit ya bisa ke bawah lagi. Tapi kalau di MA20 gak ada terakhir disentuh, tapi ada pantulan cenderung dia akan naik kembali. Tapi kalau sudah dijebol hati-hati bisa turun ke level 88 kembali teman-teman ya. Tapi saya ingatkan ini emiten lagi murah banget. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. 155 di harga murahnya sampai 160 lah teman-teman ya. Tapi ini harus ada upaya dulu ya si LPKR ini ya untuk bisa melewati 110. Nah, ini ada harga yang harus ditebus ya. Kalau sudah melewati dikit ya dengan body teman-teman cenderung dia akan up. Ya, karena harus ada upaya untuk membelokkan MA 200-nya. Cuman sementara ini bandar lokal jualan, bandar foreign masuk. Mudah-mudahan bandar foreign bisa menahan harga di harga sini. Ya paling matok-matok jangan sampai lepas daripada 98 lah teman-teman ya. Agar terjadi dia penahanan di tanggal 1 atau untuk menjemput tragedi market maker tanggal 1. Teman-teman saya bilang tragedi biar gampang nyebutnya. Ya teman-teman ya. Targetnya 141, 155 dan 160 ya karena di harga murahnya kan di sini teman-teman. Harga murah banget. Tinggal simpan aja ini teman-teman ya. Apalagi milik bandar. Kadang-kadang tiba-tiba kita naiknya teman kalau bandar namanya. Tapi sudah ada tanda-tandanya tuh kan EMA 10 itu sama teman-teman ya. Oh ya, bagi yang baru mau ngambil ya tunggu dulu ya sampai batu-batu EMA 10-nya di bawah candle ya. Ya soalnya EMA 10 belum di bawah candle ya, baru dead cross aja. Oke, teman-teman ya tunggu sampai EMA 10 di bawah candle dulu ya. Biar kelihatan EMA 10 di bawah candle menuju ke atas. Oke, tapi catatan dari saya bandar forex sudah mulai masuk di sini. Kita cek tanggal sekarang ya. Si AK sama si CC broker bagus teman-teman ya, broker yang suka memaaf harga gitu ya. Oke, teman-teman LPKR sudah. Kita cek Nine, teman-teman. Kita cek Nine. Nine, teman-teman. Ini ada teman kita ya dari Nine nih. Nine dari Bro Dewi Art ya. Ini suspend seminggu dibuka FCA RB sampai mana? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bro Agus ya. Wow, aduh, teman-teman ya.
Padahal ini tuh sering dibahas, tapi ini baru baru ada teman-teman ya, tulisan ini ya. Mohon maaf ya. Makasih teman-teman ya. Amin ya. Ya waktu saya sakit itu 1 bulan itu ya. Mungkin saya lupa teman-teman ya. Lupa saya perasaan saya gitu ya. Saya harusnya ketika saya ngetik Nine di sini teman-teman harusnya keluar semua Nine. Tapi kenapa nggak keluar gitu waktu itu gitu ya. Oke Nine ya bebas daripada FC. Makasih ya bro ya atas doanya ya. Oke saham Nine katanya lepas daripada FCA. Oh sorry sorry sorry. Kalau lepas daripada FC di harga berapa gitu ya Nine. Kita lihat dulu sini. Saya walaupun di FCA teman-teman tapi harus lihat di sini dulu ya. Biar teman-teman tahu posisinya. Nah, posisi sininya itu teman-teman sudah di atap teman-teman ya. Artinya apa? Sedikit lagi menyentuh harga atap bangetnya. 327 teman-teman ya. Itu harga atap bangetnya. Artinya apa? Artinya si emiten ini sudah mahal, teman-teman. Ini sudah mahal ya. Ini kena suspend ya selama ini kan pertama nah suspend di mana? Sini ya. Harusnya seminggu nih teman-teman sini nih ini ya. Kita cek di sini deh. Ini suspend tanggal berapa mulai? Nine nih ya. 26 Agustus pembukaan. 28-nya penghentian. Harusnya seminggu ya, harusnya seminggu. Tapi karena ini sudah berapa hari nih? 29 Agustus sampai sekarang sebulan berarti teman-teman ini. Pada 29 sekarang tanggal 15 belum dibuka berarti sebulan ya. Kalau nanya kapan dibukanya tunggu sebulan. Berarti kalau tanggal 28, 29 ya. Antara 29 September. Kalau nggak dikurangin dikit ya. Bisa lebih bisa kurang antara 28 29 lah teman-teman ya. Karena ini mungkin wah ini katanya sudah nggak kapok-kapok nih. Kalau dari saya sih kan target sudah tercapai di sini teman-teman, tercapai dengan baik gitu ya. Tinggal tunggu penurunannya aja ini teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau take profit sedikit sekarang agak terganggu juga gitu karena suspend gitu ya. Yang baru ngambil tunggu koreksiannya aja teman-teman ya. Soalnya agak sedikit mungkin kalau si bandarnya udah dikit lagi katanya ke harga pucuk PR kita selesaikan dulu gitu kan. Pas sudah selesai ya udah istirahat seminggu ya sebulan udah istirahatnya. Ngopi-ngopi silahkan. Ini target saya juga tercapai dengan baik teman-teman ya. Jadi target yang saya canangkan tercapai dengan baik ya. Oke, sip ya. Berarti tinggal penurunannya aja ini teman-teman ya. Sampai mana kenapa penurunannya? Saya pikir kalau dia ditahan di angka 254 ya cenderung bagus bisa ada kenaikan sementara juga. Ya bisa ke level MA 200 di sini teman-teman. 146 ya. 146 jebol ya bisa. Ini banyak tanda penurunan nih teman-teman ya. Saya tinggal nunggu tanda penurunan dihapus aja. Nah, biasanya suka ada kenaikan tahap kedua teman-teman ya. Tapi dia tidak terlalu tinggi ya harganya pencapaiannya ya. Contohnya dia turun teman-teman ya ke level MA 200. Nah, kalau mau ngambil tunggu MA 10-nya lagi berada di bawah candle. Nah, nanti targetnya jangan ke harga atap, setengahnya aja ya. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya kalau dikasih bonus bisa ke harga atap lagi untuk membentuk double top gitu kan. Tapi biasanya kalau sudah turun gunung mulai ini kan tidak terjadi double top, teman-teman. Hanya terjadi penurunan langsung aja. Nah, di sini kan ada kenaikan sementara nih. Nah, rekan sementara seperti ini, rekan sementara itu teman-teman. Nah, ya manfaatin itunya aja ya. Tapi jangan jauh-jauh kalau rekan sementara biasa teman-teman. Ini mudah sih harga tengah ya 179 itu nih. Oke teman-teman untuk Nene seperti itu ya. Jadi potensi penuh bisa sebenarnya karena sekarang sudah lama berarti sebulanan. Nanti dia pasti diturunkan ya. Ini kalau ditaikin lagi mau istilahnya mau berapa bulan lagi di suspend 2 bulan teman-teman ya. Karena si bandar lokal sudah keluar, si bandar Forever sudah keluar. Memang sih kalau si bandar lokal masih menyisakan barang masih ada. Ketika dia ngambil di tanggal 22 itu masih menyisakan barang. Kalau Forever sudah lama memang jualan teman-teman ya. Bahkan ketika harga tinggi seperti ini pun si Forever antang aja jualan itu. Ada mungkin ini untuk naikin harga dia jualan lagi, naikin harga dia jualan lagi. Cenderung dia si bandar lokalnya, si bandar Forever jualannya. Kalau si bandar lokal masih ada sisa barang, jadi masih ada bisa di up sedikit demi sedikit lah teman-teman ya. Atau dia bahkan menghabiskan sisa barangnya ya dengan cara dia harus memancing dulu biar up teman-teman up dikit biasa teman-teman kita kepancing
Nah, baru dia jualan, teman-teman, seperti itu ya. Tapi saya mengingatkan bahwa si nenek ini harga sudah mulai sedikit lagi menyentuh harga atapnya. Jadi lebih baik tunggu koreksian aja kalau mau ngambil, teman-teman. Dan targetnya jangan tinggi ke harga atap, tapi mungkin setengahnya atau 3/4-nya. Oke, teman-teman, sementara seperti itu ya. Si Nina itu terakhir si Bandar Poin ngambil 1,3 miliar ya. Nih kita cek deh dari tanggal ini. 28 Agustus kita cek ya. Jadi masih nanti ada pemancingan dikit lah, teman-teman ya. Mana tanggal berapa ya? 28. Pengen dong ada Siaka ya 1,3. Ini harusnya Siaka 1,3 bisa dimaaf dulu harganya, teman-teman. Nih, kalau Siaka mah kan ada mana ada kemampuan ya untuk bisa memaaf harga. Tapi ya kalau dia sudah disuspend harga tinggi dinaikin lagi ya cenderung dia akan kena suspend yang ketiga kalinya. Ini aja yang kedua kalinya bisa langsung sebulan ya. Ketiga kalinya mau berapa bulan, teman-teman. Sampai itu, teman-teman ya. Oke, untuk nenek sampai itu ya, cukup ya. Sekarang Lopi, teman-teman ya. Lopi. Lopi bawaan semua Lopi ini. Wis, sudah keren juga nih. Lopi kan kena sih itu ya. Rasa Lopi sudah dibahas tadi ya Lopi ya. Lopi sudah dibahas ya, kita hapus dulu ya. Lopi sudah dibahas tadi kan. Sekarang Andi, teman-teman. Andi. Nah, Andi juga ini FCA kelas 1, teman-teman ya. Lopi sudah dibahas, Adi sekarang. Andi. Andi, oke, Andi berarti bawaan ya. Andi, kita cek Andi. Andi harga sudah dari setengahnya ya. Setengah. Oh, bukan teman. Oh, tadi dulu. Tadi emiten apa? Saya tadi salah ngecek kayaknya. Nine. Tadi saya 10 tahunan, teman-teman. Ini harusnya 10 tahunan kok ini jadi. Makanya. Oh, sorry. Nine saya tarik lagi, teman-teman. Oh, benar ya. Sorry. Nine benar 10 tahunan udah di atap ya. Terus saya hampir aja, teman-teman ya. Kalau suka lupa, teman-teman. Saya suka yang 10 tahunan kalau saya, teman-teman. Tidak untuk yang sedikit, teman-teman. Andi ini 10 tahunan. Ya, Andi masih posisi murah. Murah banget. 76 milik bandar. Jadi kalau milik bandar tidak ada harga wajar, teman-teman ya. Andi posisi FCA kelas 1. Targetnya hanya lepas dulu daripada FCA. Ya, hanya lepas daripada FCA dulu. Terus harus bertengger di angka 51 ke atas kan. Jadi targetnya itu aja dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu, teman-teman ya. Kita fokuskan ke arah situ dulu. Nah, kalau untuk Andi secara TA masih posisi uptrend. Perlihatkan MA 200-nya masih menuju ke atas. Sorry. MA 20 dulu lagi menuju ke atas ya. MA 200 sama lagi menuju ke atas. Cuman MA 10 lagi dibelokkan dulu. Selagi dia ditahan di MA 20 masih posisi aman, masih bisa di up, teman-teman ya. Cuman, ada cumannya. Saat ini si barang lokal lagi jualan dulu. Kemarin sempat ngambil kan di tanggal 9 September ternyata lagi jualan dulu. Jadi wajar kalau dia diturunin. Ada aja sudah ngambil beberapa hari sudah ngambil ya. Nah, sudah ngambil nih bandar lokal nih. Terus ngambil, jadi wajar kalau dia jualan dulu untuk mengambil dana dulu. Nanti kalau dia cenderung ngambil lagi di harga atas ya, teman-teman. Saya batasi sampai sini nih ya. Di tanggal 1 kan? Atau tanggal 9, tanggal 1-nya mana? Tidak ikutan ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia dijatuhin ke sini, teman-teman, ke level 26, terus tidak jatuh ya, karena kan ini seekor hijau ya. Terus si bandar lokal ngambil lagi cenderung dia akan up bisa mau lebih harga 50. Untuk saat ini masih posisi uptrend kok, teman-teman. Apalagi MA 200 masih menuju ke atas. Memang ada penjualan, cuman tidak terlalu banyak penjualan, dia masih punya banyak barang. Wajar kalau dia jualan di harga atas. Cuman tinggal ke depannya apakah dia akan beli lagi di harga atasnya sebelum MA 200. Nah, kalau dia cenderung beli lagi cenderung bisa up, bisa bebas daripada FCA kalau dia sudah melewati dari angka 50, bertengger di angka 51 selama 3 bulan. Oke, 51 ke atas lah, teman-teman ya. Suka salah sebut nanti saya salah
suka ditanyain juga gitu, apakah akan naik terus begitu, teman-teman? Apakah akan 51? Yang penting di angka 51 ke atas. Untuk saat ini masih posisi uptrend, tapi Bandar Lokal lagi jualan, jangan pedulikan Bandar Foreign, biarin aja. Karena di FCA kelas 1 Bandar Foreign tidak berlaku. Lanjut, ada SSMS. SSMS. SS mana? SMS. Berarti bawaan. Ini sudah berapa menit teman-teman? Wah, udah 1 jam teman-teman ya. Saya udahin dulu deh, nanti habis SSMS ya. Takutnya kelamaan. Oke, SSMS baru turun gunung. Nah, kan pucuk deh, turun kan? Nah, turun gunung namanya teman-teman ya. Tapi dia sudah lepas daripada harga tengahnya, sudah sedikit murah. Ya, SSMS sudah sedikit murah. Ini tanda kenaikan sudah terjemput dengan baik. Saya tulis dulu nih, ya. Karena belum ada tulisan apapun nih, teman-teman ya. Tercapai, teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu ya biar tidak ngalangin. Nah, habis turun gunung nih kita kasih warna oranye ya. Oh, oranye. Ya benar oranye. Tapi saya kasih tanda penurunan juga di atas sini. Kita hapus dulu deh yang ini ya teman-teman. Saya sudah tercapai dengan baik nih ya. Saya ganti sama si ekor hijaunya di sini. Ini karena bullish teman-teman ya. Nanti suatu saat akan ke sini ya. Ini tuh lihat ini tanda apa nih? Tanda kenaikan apa penurunan ya di sini. Kita hapus dulu karena akan saya bikin yang baru teman-teman. Oke, kita bikin yang baru. Ini tanda penurunan di sini. 1355 tanda penurunannya, SSMS benar kan? Tanda kenaikan saya bikin di angka 1480 yang terbarunya. Sini aman. Aman karena sudah tahan sini. Sini juga ada tanda penurunan di sini. 2 tanda penurunan. 2 ya. Seekor merah teman-teman ya. Kalau ekor merah itu tanda penurunan kalau dari saya teman-teman. Oke, sip ya, sudah saya kasih tanda penurunan. Posisi MA 200 di bawah candle, di bawah MA 10, di bawah MA 20, uptrend ya. Saya kasih tanda penurunan satu kali lagi ada gap. Nah, ya sudah ada gap. Bila mana dia turun untuk menutup gapnya di angka barusan 1435 aman. Kenapa aman? Ditahan di MA 10 sama MA 200-nya. Walaupun jebol MA 20. Apabila ada kenaikan besok contohnya naik teman-teman ya bisa melewati tanda kenaikan 1480 dengan body cenderung dia akan uptrend. Kemana? Sini. Untuk menguji harga 1520 ya. Tetapi kalau hanya dilewati dengan shadow cenderung dia akan turun kembali untuk ngambil tenaga untuk menutup gap di angka 1430 teman-teman ya. Itu untuk kenaikan sama penurunannya. Ya secara candle soalnya candle itu teman-teman gini ya. Perhatikan teman-teman ada emiten yang diakumulasi tapi harganya tapi candlenya turun. Ya, banyak yang begitu kan. Nah, begitu sama teman-teman ya. Jadi kalau dia masih di area-area batas tertentu itu masih posisi aman. Sampai mana amannya sampai sini. Ya. Tapi hati-hati kalau jebol area sini ya. Harusnya sih ditahannya tidak sampai sini, di sini ya, minimal di sini. 1380 harusnya teman-teman. Oke, untuk isian bagus, Bandar Poren cenderung ngambil. Perhatikan Bandar Poren. 01 Agustus ngambil terus teman-teman. Ada pembuangan sedikit. Mau dari sini nih, teman-teman ya. Ada pengambilan, ada pembuangan di sini kalau merah. Nah, di sini kan ada pengambilan lagi. Ada pengambilan, nah, ya. Cenderung ada hijau diambil sama Bandar Poren ya. Nanti Bandar Poren bisa juga sebagai penggerak juga teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini tanda kenaikan kalau semakin banyak yang dilalui semakin bagus. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ke sini aja. Nah, kalau sudah target ini tercapai, artinya sudah memberikan area harga tertinggi sebelumnya kan. Nah, berarti targetnya ke sini. Kalau sudah harga tertinggi dilewati satu tik aja teman-teman 1530, cenderung dia akan up walaupun di bawah koreksi kembali. Yang penting dia sudah model ini nih, ya. Sudah lewatin terus dia turun lagi kan jangan jadi masalah teman-teman karena yang ini sudah dianggap tidak berfungsi lagi kalau menurut saya hanya berfungsi yang ke depannya aja
Ya, begitu teman-teman. Ini kan tidak berfungsi lagi karena sudah ditutup. Tapi yang berfungsi yang menganganya, teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Kalau cara saya untuk melakukan uji kenaikan sama penurunannya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau sebagian tanda kebaikan dijemput dengan baik, teman-teman ya. Tinggal tunggu yang paling atas aja di sini, teman-teman ya. Tunggu dulu. Kalau dia cenderung di sama body, baik merah ataupun hijau, cenderung dilewati sama body aja. Cenderung kan harga tertinggi sini sudah mulai dimatikan. Nanti teman-teman tinggal ngejar yang ini kan. Tapi walaupun diturun kembali nggak jadi masalah. Yang penting yang harga tertinggi sudah dilewati, cenderung di up lebih tinggi lagi gitu kan. Begitu teman-teman ya untuk SSMS ya. Nah, Bandar Forex sudah akumulasi, Bandar Lokal pun akumulasi. Perhatikan ya, Bandar Lokal 3 hari ini akumulasi. Di Bandar Lokal tanggal 28 Agustus, 15 September ada Siaka ngambil 385 juta ya, tidak terlalu banyak, 3 sampai miliaran. Dan di sini di domestik ada si GR nih. GR, LG, AZ, CC, XAOD, L, ada L ya. Nah, inilah broker-broker yang suka memaaf harga. Jadi, kalaupun dia istilahnya sekarang ada gap ya, kalau dia naikin dengan shadow cenderung masih posisi bagus juga teman-teman ya. Karena pengambilan pun bagus. Kadang-kadang si bandar itu suka memberikan kejutan teman-teman. Ya, pada endingnya dia akan turun lagi teman-teman ya. Maka besok kalau ada kenaikan untuk scalping ya silahkan aja teman-teman ya. Karena pungutan pun sudah mulai bagus. Nah, kalau kalau bagus lagi sebenarnya dia turun lagi ke level sini, dikit aja turun teman-temannya. Habis turun baru dam gitu teman. Jadi artinya enak teman-teman. Jadi dia sembari nutup PR-nya, PR gap terutama teman-teman ya. Oke teman-teman, SSMS begitu ya. Posisi masih lagi uptrend nih teman-teman. Yang penting dia tidak jebol area 1350. Kalau 135 masih toleransi untuk penurunannya. Karena lokal sama Sikoren cenderung akumulasi. Kalau harga cenderung sudah mendekati harga tengah kembali. Kemarin dari posisi turun gunung, jadi targetnya nanti jangan tinggi-tinggi ya. 1791 aja, teman-teman. Kalau saya ke angka 15 sama di angka sini ya, 1720. Kalau sudah ngebreak area sini baru 1925. Oke, teman-teman, sampai itu dulu ya. Smart Money sudah berkembang dengan baik nih ya. Wah, ini positif teman-teman ya ke sini nih. 1575 ya. Harus berkala positif. Tapi ingat teman-teman hati-hati nih ya. Ini si ekor kembar nih, sorry, si ekor hijau ya. Ekor hijau panjang banget nih ya. Dengan bullish nih ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan karena sudah mulai 1 jam lebih. Sekali lagi saya cuma terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support di channel ini. Bagi yang belum dibahas, mohon bersabar aja. Nanti kita akan bahas lagi. Sekian terima kasih. Salam tutup di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.